Halo, shalom anak-anak GKI Kalvin Poli, anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat. Cici mau sapa dulu dari yang kelas balita. Batita. Anak-anak Batita, shalom. Anak-anak balita, shalom. Anak kelas 1, 2, dan 3, 4, shalom. Kelas 5, 6, dan pra remaja, shalom. Kalian tahu tidak hari ini hari apa? Betul, hari ini adalah hari Jumat. Loh, kok hari Jumat ada ibadah? Karena hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kita naikkan pujian yuk. Hari ini kurasa bahagia. Yuk, kita naikkan pujian sambil bertepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh menebus kami dengan mati di kayu salib.
Tuhan, ampuni kami yang seringkali mengecewakan Tuhan dengan sikap dan kelakuan kami. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan di atas segala-galanya. Ampuni kami adalah orang yang berdosa ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita mau membuka Alkitab kita. Kita mau membaca dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, adik-adik, aku di sini siapa? Aku di sini adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang mengatakan ini kepada kita. Nah, kita mau ulang ya sekali lagi, yaitu dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, mari adik-adik, kita sekarang mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu banyak memberi kita apa yang kita butuhkan. Dan juga kita hari ini juga mau berucap syukur karena hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita bisa mengikuti kebaktian bersama keluarga kita di rumah. Dan kita juga sangat bersukacita karena Tuhan telah begitu baik kepada kita. Dan mari adik-adik, kita sekarang mau menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan rasa syukur kita kepadanya, yaitu dengan sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang judulnya It's a Gift to You. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri ya, kita pakai gaya ya, jangan lupa. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do
selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita semua sehat dan tetap semangat ya. Walaupun dalam beberapa minggu ini kita harus berada di rumah dan beribadah dari rumah. Biarlah itu tidak mengendorkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, bahkan juga belajar firman Tuhan dengan serius. Kita juga hari ini akan beribadah kepada Tuhan di hari yang penting dan istimewa ini, yaitu Jumat Agung. Adik-adik, tahu nggak kenapa Jumat Agung, yaitu 2 hari sebelum Paskah, kita peringati sebagai hari yang penting dan istimewa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena di hari inilah Tuhan Yesus menunjukkan cintanya yang terbesar dan kasih-Nya yang paling agung buat kita semua. Ketika Dia rela menderita dan mati di atas kayu salib. Tapi kenapa Yesus harus mengalami semua itu? Bukan karena Dia berdosa, bukan juga karena Dia seorang penjahat. Walaupun Dia disalibkan di antara 2 orang penjahat. Dia disalib karena kita, Koko, Cici, adik-adik semua yang berdosa. Seperti yang ditulis dalam Roma 3 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam jatuh dalam dosa, semua orang yang lahir kemudian setelah Adam, termasuk opa oma, papa mama, koko, cici, dan adik-adik, semuanya telah berdosa. Lalu apa upahnya bagi kita yang berbuat dosa? Roma 6 ayat 23. Yuk kita baca lagi sama-sama adik-adik. Roma 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Kita ulang sekali lagi ya. Sebab upah dosa ialah maut. Coba kalian perhatikan gambar ini. Orang yang berbuat dosa tidak bisa lari atau bebas dari maut. Aduh, ngeri sekali ya adik-adik. Apa itu maut? Maut adalah hukuman kekal. Maut berarti binasa. Nah adik-adik, kalian masih penasaran dan pengen tahu kelanjutan dari kisah ini? Yuk kita ikuti terus ibadah Jumat Agung ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus
Kita semua berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Daud, dan akhirnya akan lahir Tuhan Yesus dari Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Tuhan Yesus turun ke dunia karena sayang pada kita semua. Dia turun untuk mengalahkan dosa agar kita diselamatkan. Adik-adik, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat kita semua. Tahu nggak kenapa ya? Nah, ya betul. Karena dia sayang sama kita semua. Dia sayang sama Adriel, dia sayang sama Aulia, Ben, Eliora, dia sayang sama Erik, Geo, Hazel, sayang sama Ova, Jeff, sayang sama Jevan, juga sayang sama adik-adik semua. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Adik-adik, sejak Adam dan Hawa melawan kehendak Tuhan dan jatuh di dalam dosa, dosa menguasai kita semua. Semua orang berdosa. Papa, Mama, dan kita semua berdosa. Kita semua sudah nakal, melawan Tuhan, berdosa. Mazmur 51 ayat 5 berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Oh, bagaimana ini? Allah sangat membenci dosa. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang kepada kita. Kasih-Nya besar, lebar, luas, tak terhingga. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan Tuhan sudah berencana untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jumat Agung adalah hari di mana kita mengingat kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Apa yang Allah sudah lakukan melalui karya Tuhan Yesus.
Mari kita sama-sama mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini kalian semua akan meninggalkan Aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal Aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, Aku tetap akan melakukan kehendak-Mu." Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. "Akulah yang kalian cari," kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara 2 orang penjahat.
Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di salib dengan amat menderita? Tuhan Yesus tahu bahwa Ia adalah satu-satunya jalan bagi kita manusia berdosa untuk dapat kembali bertemu dengan Penciptanya, Allah Bapa di surga. Upah dosa adalah maut, dan karena Adam dan Hawa telah berdosa di Taman Eden, maka kita keturunannya juga berdosa dan harus dihukum mengalami maut. Tuhan Yesus amat mengasihi kita sehingga Ia mau dihukum untuk menggantikan kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah disalib untuk menggantikan kita, maka kita pasti akan bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Karena hanya satu jalan menuju ke sorga, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan hanya satu jalan ke sorga. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalan.
Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita. Hukuman dosa sudah dibayar lunas melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kadang kita masih suka pegang dosa itu. Kita masih suka tergoda untuk tetap melakukan dosa. Kita masih suka bohong, kita masih suka berkata kasar, kita masih suka iri hati, kita masih suka bermusuhan, kita masih suka menghina orang lain, dan kita masih suka tidak taat pada perintah Tuhan. Tidak bisa. Kita harus berubah. Kita harus bertobat. Seperti di video tadi, kita harus lepaskan keinginan kita untuk tetap melakukan dosa dan ikut Tuhan Yesus. Apa ya kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat yang ke-6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Halo teman-teman. Halo Cedric, Kezia, Olive, Caroline, Dida, dan Devon. Apa kabar? Ben baik? Baik. Tos dulu dong. Yeay. Bentar lagi Ben sama Mama mau bikin shape apa? Heart. Kita mau bikin shape heart. Nanti shape heartnya mau kita tulis Jesus. Ya, kita mulai ya. Nah teman-teman, kita mau melipat untuk bikin shape heart. Gimana cara lipatnya? Cara lipatnya, teman-teman bikin dulu yang gede ini ada 5 biji. 1, 2, 3, 4, ada 5 jadinya. 1 yang gede, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing dilipat lagi. Jadi ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya ada 10 lipatan. Nah, ketika udah dilipat gini, kita bikin zigzag lagi. Zigzag. Lalu kita coba dilihat. Oke, nah kalau udah begini tinggal kita gunting. Gimana guntingnya? Lihat bentar ya. Nah, guntingnya begini nih. Kalau udah begini, ini digunting nih. Lalu kita bikin. Ben bisa. Tekan. Yeay. Bisa, Mama. Lalu kita buka dan jadilah ada 5 heartnya. Yeay. Ya. Ben bisa. Nanti ya, Ben bikin lagi juga ya. Nah, sekarang Ben boleh tulis gak? Kita tulis Jesus. Ya, Jesus. Nah, di sini tulis J. Yuk kita tulis J. Maaf. Di sini J. J, ini E, I. Sini. I. Ben kena. Ya udah, nggak apa-apa. I. Di sini S. Di sini U. Bikin U. Bikin S lagi. Di sini. Nah, Ben kasih lihat ke teman-teman. Jadinya tulisannya Jesus. Ya, Jesus love Ben, Jesus love Mama, Jesus juga love teman-teman. Teman-teman, kita berdoa yuk. Mau? Yuk, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih
sudah mati buat kami semua. Terima kasih sudah tebus dosa kami. Tuhan begitu baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam namamu kami bersyukur. Amin. Dadah.